kemarin sudah, ini langsung saja ya ke contoh soal. Kemungkinan minggu depan juga kita akan langsung agak sedikit ngebut. Nah, di Diru sudah saya sampaikan itu materinya adalah dari ini kombinasi, ini aja kombinasi ini. Kemudian yang kedua adalah kern. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kolom ini. Kemudian yang ketiga nanti tekuk itu ya. Nah, nanti tugasnya ke sini aja, sama nanti ada sedikit lentur ya. Gitu. Tapi ini harus kita selesaikan dulu dalam ya pertemuan sampai pertemuan 3 gitu. Meskipun tidak terlalu banyak, nanti dipahaminya pada saat ujian begitu. Tapi nanti ada sudah dibagi kelompoknya, nanti ada yang dipelajari, kemudian nanti ada buat dokumen, nanti kita uji di lapangan, di lab atau di lapangan. Oke. Kita lanjutkan di sini. Kemarin sudah sampai di sini kalau nggak salah, kita ulangi sedikit bahwa pada prinsipnya kalau ada batang ini ada yang kosong ya, ada batang gitu, batang tertekan. Ini ada batang, enggak. Oke, jika ada batang, yaitu seperti ini begini, tekan gitu ya, atau kalau mau ini sama aja seperti yang di atas gitu, ini tetap tekan. Ini kalau kita besarkan ini seperti ini. Nah, ini penampangnya, ini enggak ada, ini penampangnya bisa jadi, ini saya buat penampang di sini ya. Nah, ini penampangnya gitu ya. Atau ini penampangnya gitu. Nah, kalau kita besarkan lagi, dia pas ini X, misalkan ini Y, berarti dia di sini. Titik ini, nah ini P ini. Itu pas di sini. Apabila P-nya itu ini berat P-nya di sini, nah berarti dia ada eksentrisitas. Sama kalau di sini P-nya misalkan geser sini, berarti dia ada eksentrisitas. Begitu. Sehingga ada momen sebesar P kali E intensitas. Nah itu tadi ya yang kemarin ada di sini. Nah ini ada di sini ada intensitas. Kalau ini tidak ada gitu, ini contohnya begitu. Nah ini kebetulan di sini K-nya titik tangkap dari P begitu. Kalau gabungan setelah itu, maka kalau di sini berarti dia ada gaya ini tadi, ada P, ada melawannya, sehingga ada momen di sini. Besar M P kali E. Berarti ada unsur P dan momen. Maka di bawah ini nanti, maka akan ada langsung tegangan-tegangan. Entah mau kayak gini, nanti itu langsung ya. Jadi akibat P-nya ini, akibat momennya adalah gini ya, akibat momennya mungkin begini, akibat P-nya adalah ini. Namun hasil akhirnya nanti ada 3 kemungkinan. Nah, yang 3 kemungkinan itu adalah tegangannya itu. Jadi kalau umumnya misalkan gini ya, ini nilai tegangan sini, tegangan. Ini adalah ini.
kombinasi dari tegangan normalnya ini dan tegangan lenturnya ini. Itu. Sebetulnya itu ya. Jadi, nah kemarin sudah, kemudian ada contohnya. Ini begitu ya. Jadi tegangan, jika tegangannya itu ini maksudnya itu jika ada tegangan, nah gitu, ini lebih besar, maka tegangan maksimum ini hasil akhirnya adalah A ini ya. Bentuknya adalah ini plus sama dengan ini plus, ini sama dengan gitu. Ini sama. Ini sama ya. Nah, hasilnya ada 3 kemungkinan. Nah, yang ini itu adalah tegangan ini. Nah, kan nilai-nilai ini ya, baik tekan maupun tegangannya total. Sedang sama dengan tegangan normal. Nah, tegangan normalnya ini plus tegangan lenturnya ini. Itu ya, tegangan lentur. Itu. Ini nanti bisa dilihat sudah saya share. Kemudian ini kan satu sisi. Nah, kemarin sudah ini sisi aja, ini kan satu sisi. Nah, dia bisa juga di sini. Agak kalau gesek, kalau di ujung sini berarti dia di sini. Kalau dia di sini berarti dia di sini. Nah, kalau di ujung sini berarti di sini. Makanya gitu. Gitu ya. Nah, bisa jadi juga di sini. Jadi juga di sini. Jadi juga di sini atau sepanjang sini ya, sepanjang garis ini. Nah, di sini dan seterusnya. Nah, bisa juga di sini, tapi ini kan nggak nampak. Maksudnya di sini itu bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, kalau di sini udah beda lagi. Kalau yang di sini itu yang di sini katakanlah, berarti dia K-nya sini berarti ini ada unsur PX dan sini PY. Nah, ini namanya biaksial. Nah, kalau yang ini uniaksial. Gitu ya. Biaksial, uniaksial. Nah, kalau begini nanti tambahannya adalah tegangan lentur X sama plus minus tegangan lentur ala Y. Sehingga rumusnya bukan ini, tapi tegangan lentur ini ditambah itu. Sehingga rumusnya tegangan sama dengan plus minus tegangan normal plus tegangan lentur arah X plus tegangan lentur arah Y gitu. Jadi ada ini karena double. Kalau yang tadi kan kita bisa ini saja, bisa jadi ini saja atau ini sama ini. Nah, ini yang merah atau sama yang ini biru ini. Kalau dia satu garis ini, nah dengan yang biru, kalau yang satunya dengan yang merah. Maksudnya beban-bebannya di situ. Gitu. Saya juga apakah dengan penjelasan kelas satunya ini yang saya tadi kok saya buka sudah sangat jauh gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, ini berarti ya agak dipercepat begitu ya. Jadi prinsipnya itu kalau nggak jelas nanti silahkan ditanyakan. Kalau
kita ulangi gitu ya. Karena tadi saya buka ada yang penjelasan sebelumnya. Itu kelas 1-nya atau enggak ya? Nanti saya coba cek lagi. Oke. Ini contoh soal. Ini contoh biasa. Ini yang belum kombinasi, ini hanya tegangan normal yang kemarin sudah. Entah nanti saya buka yang kelas 1-nya, penjelasannya nanti biar pas gitu. Jadi sudah sampai sini. Kemudian, nah ini. Jadi P itu kan, nah ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, nah misalkan sini, bisa di atas, bisa di mana, nah itu akan sejauh, kalau semakin atas berarti ini adalah P. Nah ini ya, P. Maka garis netral, ini garis netral, GN itu adalah garis di mana tegangan sama dengan 0. Dia bebas, mau di sini. Nah nanti kalau misalkan gambarnya begini, ini berarti garis netralnya di sini. Kemudian kalau dia gambarnya begini, garis netralnya di sini. Gitu. Maka itulah letak garis netral atau UN. Maka ini adalah UN. Letak garis netral. Jadi letak garis netral itu di mana tegangan sama dengan 0, yaitu ini. Maka ini masih satu unit aksial, satu garis ya, karena garis netral. Maka hanya ada ini, tegangan normal plus minus tegangan lentur. Satu sisi berarti ya satu aja, mungkin hitung gitu ya. Nah ini tegangan normal adalah P per A, dan ini tegangannya harus sama dengan 0. Nah, atau kita tulis ini berarti TA per ini minus gitu. Maksudnya itu hasilnya minus, harusnya ini juga bisa minus atau bolak-balik ya. Ini contohnya P per A-nya dianggap positif begitu. Asumsinya begitu. Biar anu saja, biar sama. Kalau ini negatif, ini positif bisa. Nah, supaya nanti bisa makan penyebutnya. Nah, ini kalau kita sudah 0 berarti ini dianggap sisi kanan sisi sama, berarti ini hilang gitu ya, dan seterusnya. Maka ini penyederhanaan aja, Y-nya itu adalah YN, begitu. X-nya adalah penampang. Nah, makanya dari ataupun sifat-sifat tampang itu harus dipahami. Maka YN kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, YN ini hilang tadi sudah. Kemudian I per A, IX per A itu adalah ini. Kalau kita tadi sederhanakan, IX per A adalah jadi sebetulnya dia akar gitu ya. Jadi dari inersia itu adalah akar. X itu adalah akar I per A. Kalau ini dikuadratkan gitu ya. Nah, jadinya ini. Maka sama aja di sini, dari sini kita sederhanakan ke sini dengan memasukkan ini tadi ya. Ini ke sini. Nah, gantikan ini. Nah, ini masuk sini, gantikan, maka akan rumusnya jadi. Nah, sehingga kalau ada soal yang
seperti ini sama kayak tadi. Untuk penampang contoh yang sama, jika digeser E-nya itu sebesar berapakah gitu ke atas, ini E ini berapa, jika ini 12 ini 6, dengan catatan garis netralnya itu di sini. Nah, seberapa jauh digeser P ke atas, seberapa jauh berarti kan tujuannya mencari E. Seberapa jauh mencari E digeser ke atas, itu mencari E. Sejajar sumbu Y, maksudnya itu sumbu Y ini, agar serat nampang paling bawah tegaknya 0. Nah, berarti 0 berarti ini garis netralnya di pas ringkes di bawah. Gitu. Maka tegangan sama dengan tegangan normal plus minus tegangan lentur. Tegangan normalnya P per A ini gini, maka ini asumsikannya P-nya bebas mau dibuat berapa, nih 10, nih 10, nih A-nya ini adalah 12 kali 6, ini 10, ini 2 kali. Nah, YN-nya, YN ini karena sampai bawah berarti kan YN itu sama dengan setengah H. Setengah H ini 6 ya kan, setengah H 6. Berarti masukkan ini 0. Oh, ini kontrol, sorry. Berarti kalau mau langsung tadi pakai soal ini, sorry, pakai soal ini, rumus ini, dia bisa langsung dimasukkan YN ini, YN-nya itu adalah 6, karena kan setengahnya, jadi E sama dengan, tinggal dimasukkan 6, sama di sini. Nah, ini dicari dari IX dan A. A-nya diketahui, maka dapatlah ini. Nah, ini kalau kita lihat dari inersianya ini, maka dari J-nya 12, maka E-nya ketemunya adalah 2. Nah, E-nya 2, E-nya kita masukkan di sini, kontrol ini, sorry, hasilnya oke. Jadi salah, tadi maksudnya ini kontrol, tadi cek. Nah, gitu ya. Ini setengah, ini 6 di sini. 6, maka ini kita masukkan ke rumus ini. Rumus ini dihafal? Enggak perlu juga apa. Prinsipnya tadi ya, tegangan normal plus minus tegangan lentur sama dengan tegangan. Nah, ini aja dinolkan, karena kan kita garis netral. Gitu ya, nanti berguna untuk yang di belakang. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Jadi, ini kalau kita gambarkan, ini ada contoh suatu penampang. Bentar ya, ini kayaknya ada yang masuk, tapi belum saya respon apa ya, coba. Bentar. Oh ya. Nah, ini 12 kali 15, berarti asumsinya misalkan ini penampangnya adalah seperti ini 12, ini 15, berarti ini penampangnya itu menambah besar sebesar itu bekerja ini 1 cm sebesar penampang tentukan. Nah, ini bekerja saja satunya dari berat penampang tentukan dengan pada digambarkan. Gitu ya. Ini paling sini. Nah, ini 12, 15 berarti di sini
Ini kita lihat di sini tegangan hasilnya ini PY ini 150, ini 15, ini esensialnya 1, ini 175. Ini 175, ini Y-nya di atas ini. 1 kali ini 7,5 karena kan ini 15. Nah, ini memang ada kelemahannya, harusnya dia bisa digambar dulu, tapi ini bisa saja 1 sentinya di sini ataukah di sini. Nah, gitu ya. Kalau melihat ini 1 sentinya itu terhadap sumbu X itu. Sumbu X berarti dia di atas maupun di bawah. Nah, ini yang nanti menjadi ini ya, kelemahan soal ini harusnya kita jelaskan. Ini saya ulangi di sini, itu bisa di sini ataukah di sini sebesar 1 cm karena ini pengaruh terhadap negatif dan positifnya. Kalau dilihat kondisi saat ini tegangan normal, bentar ini tegangan lenturnya adalah positif, berarti ini tegangan maksimum, ini serat. Bentar, ini kalau kita gambarkan berarti dia kayak gini, positif semua. Gitu. Asumsinya tekan ya. Oh, berarti dia di sini. Jadi di situ, di atas. Penjelasnya bagaimana? Nah, di sini P itu, P-nya ini positif ya. Ini tekanan turun juga positif. Asumsinya, jadi kalau batangnya begini, kemudian ke sana, berarti serat atas itu harusnya akan mengalami tekan. Nah, tekannya itu positif. Nah, kalau ini kita buat negatif, maka di sini juga harus negatif. Berarti nanti negatif. Nah, sebetulnya bahasanya tetap aja ini negatif. Ini tapi nilainya positif. Nah, ini ada kekeliruan juga. Nanti ada di revisi. Ini kan 140, nggak ada tanda negatifnya. Tapi di sini tekan. Berarti gitu. Berarti ini tekan. Ini kan ada garis. Maka kalau dia di sini, maka serat ini tertekan, serat ini tertarik. Nah, gitu. Batasannya gitu. Asumsinya begitu terhadap garis. Makanya serat atasnya itu tekan. Sudah ini tekan, P-nya tambah momennya tekan. Kalau ini momennya momen tarik di sini. Nah, momen tariknya dia dijadikan negatif. Nah, harusnya sini negatif 100, ini positif 40. Nanti hasilnya minus 60. Hasilnya tekan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini ada mungkin nanti saya koreksi, ini ditambahi dengan gambar gitu ya. Nanti coba saya revisi lagi. Jadi tekannya tekan yang bukan kata-kata, jadi sini harus diubah juga. Mungkin itu penjelasannya. Mudah-mudahan nanti bisa diterima. Kayaknya kelas satunya belum dijelaskan ya. Nanti saya ubah nih contoh soalnya dengan revisi. Itu biar mudah. Di sini juga sama, soal tanpa gambar, sedangkan yang ini dia ada gambarnya. Setidaknya penampangnya ya. Nah, begitu. Itulah kadang di engineering tanpa gambar agak sedikit membingungkan. Oke, di sini ada ini, kemudian ini juga tanpa gambar. Nanti saya detailkan di gambar juga. Nanti ini plus gambar ya. Nanti saya selesaikan. Nah, di sini sama, di sini adalah 12, 28. Mau gambarnya sininya 12, ini 28 atau miring gini terserah, yang penting paham sesuai. Kalau ini sebesar 5 ton bekerja eksentrik pada tepi kolom 14.
Nah, berarti dia gini, dia seperti ini pas di sini. Nah, itu sama, apakah di sini atau di sini, tapi kolom kan, karena beda, nanti hasilnya beda terhadap ini dan ini. Kalau dilihat hasilnya, kalau dilihat hasilnya itu tekan, tekan berarti dia di atas, sama kayak tadi ya, ini gitu. Kalau dilihat hasilnya memang dia di atas, nah gitu. Nah, ini sama dengan yang tadi, sama dengan yang tadi kita masukkan aja nilai-nilainya, hasilnya 4 dan 4 ketemu, sehingga diagram tegangannya juga nanti harus digambar ya, nanti saya gambarkan supaya lebih diperjelas. Itu ini 29, yang ini 59, minus sekian berapa ya. Cara lain ini tadi rumusnya belum saya jelaskan ya kayaknya, atau sudah, itu hanya mengubah rumusan. Nah ini, jadi prinsip dasarnya rumusnya ini saja ya, nggak usah dihafali. Nah, sedangkan tegangan lentur itu adalah tegangan lentur itu bisa sama dengan tegangan lentur X plus tegangan lentur Y. Nah, kalau unit aksinya ya kita mau lihat dulu. Kalau dia gambarnya begini, bebannya di sini, berarti ini dicoret, gitu ya, dicoret. Tapi kalau bebannya di sini, ini yang dicoret, ini ada, gitu. Tergantung. Tapi kalau dua-duanya ada di sini, berarti ini semua dipakai, gitu. Nah, ini karena tadi contohnya adalah uni aksial, berarti dipakai satu ini. Nah, P sama ini kan bisa dipindah, gitu. P sama dengan di bawah A itu BH ini, sedangkan yang ini kemudian ini kita turunkan menjadi double sehingga menjadi kayak gini. Kemudian PBH ini sama ya kan, ini keluar, sehingga PBH itu juga P, sehingga ini ketemu satu ini 6 ini 6 B H, kemudian nah, oh iya, ini karena BH-nya pindah ke sini, harusnya ini nih. Tadi ini belum dicoret ini belum dicoret ini. Harusnya B-nya ke sana, hanya tinggal satu ketemunya ini, sehingga rumus umum menjadi ini. Tegangan minus atau max rumusnya adalah bisa jadi ini dari ini. Jadi penuh rumus. Jadi nggak usah pakai ini pun, langsung ini juga bisa. Makanya uh, contoh yang ini menggunakan cara lain. Cara lain ini itu hasilnya sama. Ini baik yang ini maupun yang ini sama. 59 juga 5 gitu. Ini rumus ini bukan rumus baru, tapi ya ini sama sebetulnya. Hanya perlu disederhanakan. Jadi tidak pakai momen-momennya lagi, jadi langsung gitu. Oke, nah kemudian ada yang biaksial tadi. Kalau biaksial itu ada tegangannya, ini tegangan lentur harusnya. Nah, ini ada
Kayaknya. Jadi tegangan sama dengan tegangan normal plus minus tegangan lentur. Nah, kemudian ini dimasukkan ke sini. Sehingga rumusnya tegangan sama dengan tegangan normal plus tegangan lentur X plus tegangan lentur Y plus minus itu. Tegangan lentur X-nya ini dan lentur Y itu. Nah, tegangan lentur itu akibat momen. Nah, ini MX. Kemarin kalau nggak salah sudah saya setelah satunya atau ini, jadi suatu batang itu akan menerima gaya aksial dan bending. Nah, bendingnya bisa jadi bendingnya bisa jadi karena memang dari luar atau akibat P sendiri. Gitu. Betul-betul ada momen atau akibat P-nya. Nah, itu tadi. Kalau akibat P-nya berarti kan P-nya tidak eksentrik. Nah, sehingga ada P gitu maksudnya. Sehingga kalau ada yang di dua sisi ini, nah seperti ini, berarti ada PX dan PY, maka ada dua momen. Maka rumus umumnya adalah ini. Nah, kan tadi ya, rumus umumnya itu, atau yang tadi ini, nah, saya tuliskan situ. Nah, ini contoh. Kolom persegi, nah, ini ada PX ini. Ini adalah PX, sedangkan ini adalah EY. Titik tangkapnya di sini. H. Ditangkap di situ ya. Ditangkap ban, apa itu? Nilai beban atau P-nya itu ditangkapnya di situ. Sehingga rumus umumnya adalah ini, kita masukkan P, P-nya terhadap ini A. Nah, Pak, ini P-nya di titik sini, tapi kenapa A-nya itu bisa semua ya? Nah, itu bisa jadi begini, kalau penjelasan ini saya kecilkan. Jadi kalau ada begini, ini, nah ini. Nah, ini penampangnya ini kalau kita buat 3D-nya kan begini. Loh Pak, penampangnya cuma satu titik. Ya, atau di titik sini lah. Titik sini. Tapi kenapa A-nya kok bisa semua ya? Jadi sebetulnya memang yang kita desain itu yang paling bawah. Kebanyakan begitu. Nah, bawah itu kan, ke bawah itu dimensinya adalah ini. Nah, penampang itu ya. Itu. Jadi kalau misalkan ini, nah ini, nah ini bawah berarti penampang inilah. Nah, bawah. Oke, di sini satu, tapi begitu sini dia terbebani semua, tapi begitu yang di bawah, dia sudah begitu ditekan, ini ikut menyatu, sehingga paling bawah itu dia bidangnya udah menyebar gitu. Nah, kayak distribusi gitu ya, kayak di kendaraan. Jadi kayak gini dia. Nah, jadi areanya sudah melebar gitu ya. Nah, semuanya titik, tapi yang ini sudah lebar gitu. Jadi mungkin yang di atas aman, tapi yang bawah nggak boleh kita luasannya yang lingkaran ini. Itu nggak bisa. Jadi memang itu. Makanya di sini A-nya adalah ini 48, yaitu 4 kali 12. 4 kali 12. Gitu ya. Luasannya ada 4 kali 12. P-nya berapa? Masukkan di sini, A-nya masukkan, kemudian ini harus dicari juga, di sini harus
mencari MX-nya adalah P kali Y, PY, P kali ini, maka formula ini. Ini sifat-sifat kita dapatkan. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Nah, kalau di dalam uni aksial kita itu hanya mencari tegangan di serat atas, serat bawah, gitu ya. Atau memang kita nyari serat atas, kemudian serat bawah, kemudian juga naik, gitu ya. Atau kalau penampangnya begini, tegangan di sini itu sama, satu garis, gitu. Tapi kalau biaxial tidak, gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, nggak ada ya gambarnya ya. Yang tadi, ini kalau kita lihat buka penampang sini, kalau ini aksial kita hanya mencari di sini. Ini misalkan titik A, titik B itu nilainya sama. Jadi tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini sama. Tegangan di sini sama sini sama, satu baris ini. Sehingga kita hanya nyari baris ini sama baris ini. Maka kalau kita gambarkan sini saja. Nah, karena sama. Nah, kalau ini sama semua berarti ini kan sama. Ini sama nilai. Nah, nilai sini, nilai sini, nilai sana ini sama. Sebesar berapa? Ya ini. Tapi kalau biaxial itu tidak. Gitu. Kalau biaxial berarti biaxial itu di sini tidak sama. Nah, kalau biaxial berarti di sini sama sini beda. Ini beda. Nanti yang sama mana ya? Tergantung pencerminan. Misalkan garis netralnya sini atau garis netralnya sini. Kalau garis netralnya sini berarti sini sama ini. Satu pokoknya sejajar garis netral itu sama. Gitu. Itu ya. Sama. Gitu. Oke. Kita cek untuk bisa seperti itu paling aman ya kita nyari tegangan di titik A, titik B, titik C, titik D gitu aja. Mau titik sini juga bisa, titik sini bisa, titik sini. Ya tinggal kalau titik sini nanti ada soal ini berapa ini. Y-nya ini X-nya berapa terhadap garis netral. Nah ini kalau untuk titik A, titik A kan minus 2 gitu ya, minus 2 dan 6. Ini 6 terhadap sini sumbu. Terhadap sumbu sini titik A itu adalah koordinatnya 26, minus 2, 6. Yang titik B koordinatnya 2 dan 6. Nah, tinggal dimasukkan saja rumus ini. P-nya minus berapa, kemudian M, Y-nya tadi sudah dapat, X-nya kita masukkan di sini, Y-nya kita masukkan di sini, ini juga tadi sudah MX-nya sudah, X-nya 4857 tadi sudah semua di sini, gitu. Maka tegangannya diperoleh berapa? Ketemunya adalah minus 150 MPa, khusus yang tegangan A. Berarti ini adalah tegangan A. Tegangan A, tegangan B, ini dengan memasukkan sama, ini sini, ini sama, ini kan sama semua ini. Maka ketemunya 0. Tegangan B sama dengan 0. Kemudian tegangan D berapa ya? Nah, di sini tegangan D
ketemunya adalah 100, karena di sini kan C, ini 2 masuk, minus 6, 1, sedangkan tegangan D minus 50. Berarti ada 50 dan kemudian kita cari titik berat atau garis netralnya dengan rumus ini. Rumusnya ini tadi ya, rumus umumnya ini. Rumus umum yang ini, tapi dengan catatan tegangannya ini sama dengan 0. Nah, sehingga diperolehlah ini. Nah, ini rumusnya kita masukkan lagi, namun X sama Y-nya biarkan saja variabel. Kemudian ini dinolkan, maka akan ada unsur X dan Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya ini. Kita isi X-nya 0, maka ketemu Y kan? Atau sebaliknya pada saat Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Biasanya ketemu sendiri. Nah, ini ketemunya 0,67 sama minus 3. Nah, kalau ini 0,7 di sini sama terhadap 0, dan ini adalah 3. Ini kita tarik garis. Ternyata motong di sini. Nah, sini. Nah, sini dan ini pas 0. B sama dengan 0. B sama dengan 0. Tadi pas. Ini kalau masuk sini, nah ini biasanya tegangannya ini, ya ini sejajar kalau bisa. Ini sama semua, ini sama semua kayak gitu ya. 0. Nah ini ya gitu, D-nya berapa. Ini kita gambarkan, kalau kita gambarkan ini, nah tadi ini adalah, ini kalau mau digambarkan secara grafis, atau sorry skalatif, gini, ya. Ini garis saja langsung tegak lurus. Nah, kemudian ini tegak lurus, baru ini kasih garis start, ke sini, situ, start, sini. Langsung di sini berapa, misalkan 100, mau yang 100-nya di sini atau sini, ya kita 100 sini misalkan. Langsung memotong ini, gitu ya. 100, tegangan C-nya, 100 ini, nanti dia akan ketemu ininya berapa? Ini ketemunya 50. Dan ini 150, ini ketemu sendiri. Kalau ini 100-nya adalah positif, maka ini minus 50, minus 150. Gitu ya. Nah, ini cara menggambarkannya, grafiknya ini di bawah. Gitu ya. Ulangi, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang 3D cara gambarkannya, ini 2D. Ini di bawah itu tadi. Jadi tegangan D di sini 150. Tuh. Ini yang 150 minus, minus itu mau ditaruh di dalam. Ini kalau kita lihat, ini yang 150 atau yang menuju ke kita, menuju ke ya bidang kita, itu adalah ini ya. Nah, ini saya akhir kemarin juga kayaknya sudah. Nah, itu yang menuju ke bidang kita. Itu ya. Nah, itu soal menuju bidang kita itu negatif. Nah, ini kan 150 nih. Kemudian ini kebetulan 0. Sedangkan yang ke arah menuju ke dalam, ke bidang ya, itu yang positif asumsinya. Ini hanya kira-kira apakah yang ke dalam bisa negatif, ya bisa. Ini hanya penggambaran aja. Nah, itu kan yang biru itu masuk ke dalam. Sedangkan letak garis netralnya adalah pas yang hijau ini. Nah, ini pas sesuai bidang gambar. Dia netral dan 0. Jadi bidang gambarnya pas. Itu model kalau 3D-nya gambarnya. Ini enggak
Lalu ini kalau di gambar nanti yang penting nilai-nilainya ini sudah oke. Ini yang contoh itu satu, kemudian ini contoh yang kedua sama. Kalau ada ini IX IY-nya sekian, kita masukkan di sini, ini propertiesnya kita cari semua ya, gitu. Dengan ini data P-nya sebesar 80 ton, gitu ya. Kemudian X-nya 100, ini maka dengan cara yang sama dengan data ini carilah ini A, B, C, D. Titik A, titik B, ini dimasukkan ke ini ya, ini maka diolah ini. Ini tegangan A, tegangan B. Oke. Sedangkan tegangan B, kemudian ini tegangan D. Letak garis netral, pakai ini, maka akan ada persamaan ini. Jika X sama ini, maka Y-nya 0, maka X-nya berapa, jika X-nya 0, Y-nya berapa. Gitu. Maka ketemulah itu, kita plot letaknya di sini. Langsung ya. Ini juga letak. Kebetulan pas di sini adalah 1,5 ya kan, pas 1,5. Ini 1,5 karena ini kan 3 ya. Nah, karena tadi ini cuma bidangnya ini 3 saja. Nah, kita gambarkan sama nanti ini berapa tadi nilainya, ini juga nilainya ada, ini nilainya ada. Kalau pakai 3D, ini yang ada. Ini kalau 3D yang ke dalam, ini sama yang akhir, ini yang masuk ke dalam ya. Gitu. Nah, sedangkan yang keluar kayak merah ya. Tuh. Nah, merah itu ke sini. Sedangkan yang garis netralnya ini. Berimpit. Yang merah itu ke menuju kita. Yang merah tegangan A-nya adalah positif. Ini positif. Positif ke kita, yang ini negatif. Ini positif. Itu. Saya rasa itu nanti kita cek lagi, nanti saya coba perbaiki. Itu ya, ini saya save saja dulu ada perbaikan. Oke, ada yang ditanyakan dari hasil ini? Silahkan. Ada pertanyaan? Iya, belum. Nanti silahkan dipelajari dokumennya. Nah, mudah-mudahan bisa saya revisi. Itu dulu ya, nanti diingatkan revisinya. Kalau enggak pun, ini sebenarnya penjelasannya di sini, tapi dokumen revisinya biasanya lebih enak kalau untuk kedepannya lebih baik untuk ya lebih enak lah bagi yang tidak ikut ya, tidak ikut menyimak. Oke, ada pertanyaan? Kemarin ada pertanyaan mana ya? Saya lupa yang di belakang. Tapi enggak prinsip sih gitu. Sama minta materi diupload gitu ya, tapi sudah tadi. Terus apa yang pertanyaannya? Satu mahasiswa di kelas A pada saat itu. Gak lupa saya.
Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada. Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau belum ada, entah. Halo, mohon maaf tadi keluar. Oke, kalau nggak ada lagi, maka kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk perbulannya di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.